selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar adik-adik semua? Kakak selalu berdoa dan berharap adik-adik semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Meskipun kita masih harus di rumah saja ya, belajar di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah, tapi kakak percaya adik-adik selalu penuh sukacita. Adik-adik juga hari ini kita bersukacita karena kita bisa bersama-sama beribadah. Kakak bisa menemui adik-adik dalam ibadah sekolah minggu GKI Pengadilan 35 Bogor. Adik-adik, kira-kira hari ini adik-adik dengar nggak tadi suara Tuhan yang mengajak adik-adik beribadah? Nah, adik-adik mungkin bilang, "Kak, aku kan nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan kan nggak bisa ngomong langsung." Nah, adik-adik, Tuhan bisa bicara lewat siapa saja. Mungkin hari ini tadi adik-adik sudah dibangunkan oleh mama atau papa yang mengajak adik-adik beribadah. Atau juga mungkin adik kakak atau teteh, mbak, atau siapa aja yang ada di rumah. Tuhan boleh pakai mereka untuk mengajak adik-adik beribadah. Atau juga mungkin Tuhan bicara langsung lewat hati kita, mengajak begitu adik bangun, "Oh iya, hari ini hari Minggu, saya mau ketemu kakak sekolah minggu, saya mau ketemu Tuhan di dalam ibadah saya." Begitu ya adik-adik. Nah, karena itu kakak mau ajak adik-adik nyanyi satu lagu dulu nih. Hari ini harinya Tuhan. Nanti kita medley dengan nyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Oke, ayo adik-adik kita semangat berdiri bersama-sama dengan kakak. Kita nyanyikan lagu ini. Ayo adik-adik kita semua bersama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, berikan kami Roh Kudus-Mu yang melingkupi kami dan memberkati kami, memampukan kami untuk memuji Engkau dengan sepenuh hati, mendengarkan firman-Mu dan memahami serta mampu melaksanakannya. Inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus kami telah sampaikan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Hari ini cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Esti. Kak Esti sudah siap-siap tuh di sana. Adik-adik juga di rumah pasti sudah siap ya. Nah, tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu buah lagu. Firman-Mu pelita, karena kita percaya firman Tuhan yang akan menjadi panduan hidup kita, menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Ayo adik, kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama menyiapkan Alkitab kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan dengan baik. Tema firman Tuhan hari ini adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Bahan Alkitabnya diambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Yuk adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap
dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Adik-adik, bangsa Israel baru saja mengalami mukjizat yang luar biasa, di mana tongkat Musa membelah Laut Merah. Tuhan Allah mengadakan itu semua untuk menolong bangsa Israel dari kejaran Firaun dan tentaranya. Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel. Setelah melewati Laut Merah, bangsa Israel berjalan, sampailah mereka melewati daerah Midian, kemudian sampailah mereka ke daerah dekat Gunung Sinai. Bapak Yitro, ayah mertuanya Musa yang tinggal di daerah Midian, datang berkunjung ke tempat Musa. Yitro membawa Zipora anaknya dan kedua anak Zipora. Zipora itu adalah istrinya Musa. Musa menyambut mereka dengan sukacita. Senang ya bertemu dengan keluarganya. Adik-adik, saat Yitro mengunjungi Musa, apa yang Yitro lihat? Pagi-pagi sekali Yitro melihat Musa sudah keluar dari kemahnya. Dan juga dilihatnya para bapak-bapak sudah ngumpul, sudah ngantri, datang menemui Musa. Ada apa mereka ya? Mereka sudah berkumpul hendak menemui Musa. Rupanya bapak-bapak ini mereka mau mengadu setiap masalah yang mereka hadapi. Mereka minta petunjuk Musa bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka. Aduan demi aduan disampaikan kepada Bapak Musa. Mereka minta Bapak Musa membantu mereka memecahkan permasalahan mereka. Dan Bapak Musa melayani mereka, memutuskan perkara-perkara mereka dengan adil. Bapak Yitro melihat Musa yang begitu lelah harus berdiri dari pagi sampai petang, menangani setiap masalah-masalah yang disampaikan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel pun juga lelah, adik-adik. Mereka juga harus ngantri panjang, menunggu gilirannya untuk mengadu kepada Musa. Tentunya bisa kebayang adik-adik, berdiri dari pagi hingga petang menghadapi orang-orang yang datang dengan aduan dan keluhan macam-macam, sangat melelahkan. Bapak Yitro yang bijaksana ini menyarankan kepada Musa untuk mengangkat beberapa orang dari bangsa Israel membantu pekerjaannya Musa. Tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang dipilihnya. Apa aja ya syaratnya adik-adik? Yang pertama adalah orang yang cakap, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berkelakuan baik adik-adik, orang yang mau belajar. Nah, akhirnya Musa mendengarkan nasihat dari ayah mertuanya itu. Dan Musa mulai memilih orang-orang yang mampu memimpin 1.000 orang, yang mampu memimpin 100 orang, yang mampu memimpin 10 orang. Dan orang-orang yang dipilihnya adalah orang-orang yang mau
bersedia membantu Musa. Musa mengajari mereka, melatih mereka, sehingga setiap harinya untuk perkara-perkara yang mudah, yang ringan ditangani oleh orang-orang yang terpilih itu. Dan Musa mengerjakan perkara-perkara yang sulit. Adik-adik, di gereja kita, apakah semua halnya dilakukan oleh pendeta sendiri saja? Tentu tidak ya adik-adik. Pendeta tidak akan mampu melakukan semuanya itu sendirian. Karena itu di gereja kita ada yang namanya majelis jemaat, badan pelayanan jemaat yang isinya ada komisi-komisi dari komisi anak sampai lansia. Bahkan ada juga pengurus wilayah, kelompok kerja yang membantu tugas pelayanan pendeta kita di gereja kita. Siapa aja mereka ya adik-adik? Mereka itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah dibaptis, orang yang jujur, orang yang berkelakuan baik, orang yang cakap, orang yang mau melayani Tuhan. Nah, adik-adik mau seperti mereka. Bagaimana ya caranya adik-adik supaya bisa seperti mereka saat nanti adik-adik sudah besar? Dari sekarang adik-adik belajar untuk berkelakuan baik, jujur, taat kepada firman Tuhan, terutama percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik juga bisa belajar untuk peduli dan bertanggung jawab mulai dari sekarang. Gimana caranya? Nah adik-adik di rumah, apalagi saat pandemi ini adik-adik, Papa dan Mama tentu lebih sering berada di rumah karena harus melakukan pekerjaan secara online dari rumah saja ya adik-adik. Nah adik-adik kalau lihat Papa dan Mama sibuk di rumah, Mama sudah sibuk mengatur segala sesuatunya, membereskan segala sesuatunya, menyiapkan segala sesuatunya. Nah apakah adik-adik sebagai anak akan cuek aja, nggak peduli, bersikap masa bodoh, pura-pura nggak tahu, atau hanya menonton kesibukan orang tua kita? Di sini adik-adik belajar untuk peduli. Pedulinya bagaimana ya? Nah, dari hal yang sederhana saja adik-adik. Misalnya nih adik-adik kalau bangun tidur, apa yang dilakukan? Begitu bangun tidur adik-adik berdoa. Kalau ada apa mengambil saat teduh sejenak. Kemudian adik-adik langsung merapikan tempat tidurnya. Setelah itu adik-adik sudah rapi nih kamarnya, adik-adik mandi. Dan kemudian adik-adik siap untuk sarapan dan siap melakukan pelajaran sekolah secara online. Selain itu juga adik-adik juga bisa bantuin Mama dan Papa di rumah melakukan pekerjaan di rumah. Biasanya Mama dan Papa kita suka berbagi tugas ya adik-adik melakukan pekerjaan di rumah. Misalnya ada yang membantu membersihkan rumah, menyapu, mengepel, ataupun bersihkan halaman, ataupun ada yang bertugas memasak. Nah, adik-adik bisa bantu, ambil bagian apapun yang bisa adik-adik lakukan dengan sukacita tentunya, enggak dengan cemberut, tapi adik-adik dengan sukacita. Jadi semua pekerjaan di rumah pun boleh terselesaikan dengan baik. Adik-adik juga boleh belajar peduli juga sama teman-teman adik-adik. Di masa pandemi ini kita nggak bisa ketemu langsung dengan teman-teman kita, tapi kita boleh menyapa teman-teman kita baik melalui telepon ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui Zoom atau media sosial yang lainnya. Nah adik-adik
bisa menyapa teman-teman kita dan mendoakan mereka, juga menanyakan keadaan mereka. Adik-adik, dengan begitu adik-adik berarti juga peduli, dan adik-adik belajar untuk perhatikan teman-teman yang lain juga. Yuk adik-adik, mari kita mau belajar peduli dan bertanggung jawab mulai dari sekarang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saatnya sekarang kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh kumpulkan di dalam amplop yang sudah mungkin adik simpan setiap minggu ya, atau bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja seperti yang tampil di layar adik-adik. Seperti pesan ibadah sekolah minggu kita tadi hari ini, untuk kita mau peduli dan tanggung jawab. Nah, kita mau nyanyikan satu lagu ini sebagai komitmen kita, agar kita juga bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Mau di rumah, mau di sekolah, ataupun di gereja, atau dimanapun nanti, kita bisa tetap menjadi anak terang. Ayo adik-adik, kita berdiri. Adik-adik, lagu ini ada gerakannya. Adik-adik boleh tirukan ya. Ayo bersama-sama kita berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Ayo adik-adik, kita sama-sama gerakan lagu ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memilihku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang memilihku. Aku anak terang, aku mau bawa damai. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Udah. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan, dan mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan firman yang sudah kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dan kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa menjadi teladan, bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dan semua orang-orang yang kami kasihi, berkati bangsa dan negara kami, dan Tuhan senantiasa tetap menjadi panduan di dalam kehidupan kami. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai, dan sampai ketemu di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.